Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang negara autokrasi modern. Negara autokrasi modern, negara ini juga sering disebut negara dengan sistem atau partai atau berportal tunggal. Negara autokrasi dalam pengertiannya yang asli atau kuno, praktis dewasa, ini dapat dikatakan sudah tidak ada, sedangkan pada beberapa abad yang lampau, yang mungkin sisanya masih kita temukan dewasa ini adalah yang disebut autokrasi modern. Ini pun sifatnya agak samar-samar, karena negara autokrasi modern ini dalam perkembangannya pada zaman modern mengkamuflir dirinya sedemikian rupa, sehingga sepintas lalu dan segi luarnya kita melihat negara tersebut seakan-akan demokrasi modern. Negara autokrasi dalam bentuknya yang murni sebetulnya seperti telah disebutkan di atas hanya kita temukan pada zaman-zaman kuno, dan berarti bahwa di dalam negara itu kekuasaan pemerintah hanya dipegang atau dijalankan atau satu orang tunggal saja. Auto berarti sendiri, sedang kratos atau kratein berarti kekuasaan. Jadi negara autokrasi dalam artian yang murni adalah negara yang dimana pemerintah negara itu betul-betul hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang raja. Yang kedua, perbedaan sistem demokrasi modern dengan autokrasi modern adalah pandangan terhadap hakikat negara. Mereka yang menyetujui atau mendukung negara yang melaksanakan sistem autokrasi mengemukakan pandangannya atau ajarannya atau doktrinya bahwa negara itu adalah hakikatnya adalah merupakan suatu organisme. Negara dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Yang kedua, pandangan terhadap tujuan negara. Dalam hal ini pun berbeda, sebab mereka yang mendukung dilaksanakannya sistem autokrasi berpendapat bahwa tujuan negara adalah menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya pada negara, kepala negara, sedangkan mereka yang mendukung dilaksanakan sistem demokrasi berpendapat bahwa tujuan negara ialah kalau kiranya dapat dirumuskan secara singkat-singkat untuk mengusahakan serta menyelenggarakan kebahagiaan serta kesejahteraan rakyatnya. Itulah hal-hal yang menyebutkan terdapatnya perbedaan perwakilan rakyat pada negara autokrasi modern dengan badan perwakilan rakyat pada negara demokrasi modern. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Chandra. A. Cara pengangkatan atau pemilihan daripada anggota-anggota badan perwakilan rakyat tersebut pada negara autokrasi modern ini, misalnya pada negara-negara fascis. Pemilihan atau pengangkatan daripada anggota-anggota badan perwakilan rakyat itu dimulai dari pengajuan calon-calon sementara oleh kesatuan-kesatuan sosial yang ada di dalam negara itu dan yang telah diakui secara syah oleh negara. Kesatuan-kesatuan sosial ini misalnya serikat kerja, golongan militer, kaum buruh, dan sebagainya. Calon-calon sementara ini sebelumnya sudah diusahakan supaya sifatnya fasistis. Nama-nama daripada para calon sementara ini dimuat di dalam sebuah daftar calon sementara. Kemudian daftar calon sementara ini dikirimkan atau diajukan kepada Dewan Partai Fascis, yaitu yang merupakan organ pusat pada partai tersebut. Dewan Partai ini kemudian memilih nama-nama calon yang tercantum di dalam daftar calon sementara tadi dan yang kemudian dimuat atau dipindahkan dalam daftar calon tetap. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Ajar. Negara ini juga hanya berpartisipasi satu, adanya partai-partai lain sebagai partai oposisi tidak berkenalkan. Dalam praktik sistem di Republik Soviet itu berjalan sebagai diktator yang teratur, dengan pemerintahan pusat yang kuat. Keteraturan itu sedemikian rupa sehingga di sana dapat berdampingan dengan bentuk republik. Sedangkan pada negara demokrasi, badan perwakilan rakyat mempunyai kekuasaan nyata, yaitu memegang kekuasaan perundang-undangan. Sebagaimana telah diketahui di dalam negara-negara autokrasi modern, itu hanya ada satu partai. Sesungguhnya keadaan yang demikian ini merupakan suatu contradictio in adjecto. Oleh karena istilah partai itu arti yang sebenarnya adalah bagian atau pihak atau golongan yang ada di
dalam negara itu yang memperjuangkan tujuan-tujuan kenegaraan tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dimas. Pengertian atau mungkin hanya sebagai penafsiran yang bernilai entah karena sengaja atau memang belum atau tidak mengerti pengertiannya yang sesungguhnya. Maurice de Verger menamakan kedua Weltanschauung tersebut yang satu individualisme dan sedangkan yang lain kolektivisme. Nama-nama ini menurut beliau katanya telah dipikirkan baik-baik. Dan inilah yang tepat karena lalu dipilih sebab itu lah yang mengemukakan masing-masing sendi daripada masing-masing doktrin atau Weltanschauung tersebut. Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa doktrin kolektivisme sebagai bagian daripada suatu perumpamaan atau postulat dasar yang sering tidak pasti perumusannya dan kadang-kadang tidak tegas. Menyatakan bahwa individu-individu yang hanya unsur-unsurnya yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan sosial. Dan kesatuan itulah yang benar-benar ada, yang benar-benar dapat dipandang sebagai satu kesatuan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya adalah cara-cara pembatasan kekuasaan penguasa. Menurut Maurice de Verger, timbulnya dan terselenggaranya pembatasan kekuasaan bukanlah merupakan hasil dari suatu pemikiran, melainkan oleh karena adanya kesukaran-kesukaran dan kesulitan-kesulitan serta hambatan-hambatan yang bersifat kebendaan atau material yang merintangi penguasa untuk menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar. Menurut Maurice de Verger, ada 3 macam usaha yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembatasan kekuasaan. Usaha yang pertama ialah usaha yang ditujukan untuk melemahkan atau membuat kekuasaan penguasa dengan cara langsung. Di dalam cara yang pertama ini dibagi lagi menjadi 3 cara, yaitu yang pertama adalah pemilihan para penguasa. Kita telah mengetahui bahwa pemilihan para penguasa oleh rakyat yang akan diperintah itu merupakan salah satu cara yang paling mudah dan paling praktis yang digunakan untuk mencapai maksud dari pembatasan kekuasaan. Tetapi yang demikian ini harus disertai dengan bahwa pemilihan itu harus diadakan dengan bebas, bersih, dan harus jujur. Dengan hal ini, maka para penguasa harus dipaksa untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat, dan pertanggungjawaban itu bukan hanya sekedar pertanggungjawaban yang tidak ada sanksinya apa-apa, melainkan pengertian pertanggungjawaban di sini adalah pertanggungjawaban politis yang sanksinya berupa sanksi politis juga. Yang selanjutnya adalah pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini juga dikemukakan oleh Maurice de Verger sebagai salah satu cara yang baik untuk membatasi dan melemahkan kekuasaan penguasa dengan maksud untuk mencegah agar para penguasa itu jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan oleh kepadanya dan bertindak sewenang-wenangnya dengan melebarkan cengkraman totaliternya atas rakyat. Dalam hal ini, Maurice de Verger telah memperingatkan pula akan ajaran Montesquieu yang sangat termasyhur. Kemasyhuran ini disebabkan oleh karena ketegasan daripada ajaran tersebut, yaitu kekuasaan membatasi kekuasaan. Yang selanjutnya adalah kontrol yurisdiksional. Kontrol yurisdiksional ini dengan ini dimaksudkan ialah adanya peraturan hukum yang menentukan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaan tersebut, dan yang semua itu pelaksanaannya dan diawasi dan dilindungi oleh organ-organ pengadilan dan lembaga-lembaga lainnya dengan tujuan membatasi kekuasaan penguasa.
melainkan juga terjadi pemberian kekuasaan kepada lembaga pengadilan untuk mengontrol, mengatur, serta mengendalikan lembaga-lembaga politik dan lembaga administrasi. Suatu kontrol yurisdiksional yang sempurna atau lengkap menurut Maurice Durberger harus meliputi dua hal, yaitu yang pertama kontrol atas tindakan dan tindakan badan eksekutif, agar dengan demikian tercegahnya timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang. Suatu contoh adalah adanya kesempatan untuk mengadu kepada Dewan Kehakiman Agung apabila terjadi kelalaian kekuasaan penguasa atau pemerintahan. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau salah dari penyampaian materi kami. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi. Terima kasih.